Siapa nih yang menang War Ticket konser Coldplay yang kemarin? Ada nggak? Gila ya, kemarin tiket termahal aja yang Coldplay harga 11 juta bisa ludes terjual habis dalam waktu 15 menit. Wajar ya disebut war kayak gini. Gimana enggak ya? Tiket yang tersedia untuk konser Coldplay itu cuma sekitar 50.000. Sedangkan kalau kita lihat data traffic pre-sale-nya aja loh ya, udah lewat BCA bukan yang umum. Pada presale 1 ada 1,5 juta dan presale 2 ada 1,7 juta. Jauh banget itu ya perbedaan tiket yang tersedia dan permintaan tiketnya. Disinilah hukum supply and demand dalam ilmu dasar ekonomi bisa diterapkan. Ketika supply-nya sedikit dan demand-nya banyak, maka yang terjadi adalah kenaikan harganya. Dan calon tiket konser memanfaatkan hukum dasar ekonomi tersebut. Chapter 1. Apa itu calo? Nah, sebenarnya kalau kita mau tarik ke arti dari KBBI itu sendiri, calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Garis bawahi di situ, memberikan jasanya. Jasa yang ditawarkan dalam konteks yang lagi kita bahas sekarang adalah jasa membeli tiketnya itu sendiri. Untuk calo sendiri sebenarnya udah sering nih di konser-konser begini atau di pertandingan sepak bola, bahkan sampai tiket bis antar kota juga masih ada calonya tuh. Kalian pernah ngerasain nggak tuh yang begitu? Tapi dengan adanya mereka tentu sangat meresahkan. It's fine kalau mereka war tiket sama kayak kita nih manual gitu ya. Tapi mereka terkadang ada yang pakai robot. Jadi kalian yang war tiket terus nggak dapet, wajar. Lawan kalian bukan cuma manusia, tapi juga robot. Nah, balik lagi, sama seperti konsep ekonomi yang disebutkan tadinya, bahwa banyak permintaan tapi penawaran di pasar sedikit, mereka yang punya banyak barang biasanya menaikkan harganya. Chapter 2, dari 11 juta sampai 60 juta. Terbukti nih jadinya sekarang, bisa dilihat sehari atau 2 hari setelah war tiket yang berlangsung. Kita bisa lihat tiket konser Coldplay dijual di beragam e-commerce dengan harga gila-gilaan mahal ya. Bayangin, return si calo yang beli di 11 juta dan jual di 60 juta, berarti dia untung kasarnya hampir 600%. Lumayan banget ya. Nggak usah 60 juta lah, 30 juta aja sebenarnya pun udah besar banget, itu pasti untung dari si calo dalam waktu sebentar aja. BBC aja butuh waktu 3 tahun untuk beggar pertama kali semenjak listing di BI. Nah, pertanyaan berikutnya, enak banget dong jadi calo. Chapter 3. Kata siapa jadi calo enak? Kita coba balik ke konsep supply and demand ya. Sekarang bayangin, ini si calo punya 4 tiket. Anggap aja dapat 4 ya. Supply-nya ada nih, tapi demand-nya udah pasti ada belum? Ada sih, tapi mereka mau nggak beli dari calo? Belum tentu mereka mau beli dari calo. Jadi kayak ya udahlah, nggak dapat juga nggak apa-apa. Nanti Coldplay kesini lagi kali ya. Jadi supply ada, demand bisa jadi udah hilang atau cenderung menurun. Apa yang kejadian? Harga seharusnya bakal turun juga dong. Ini salah satu resiko besar yang ditanggung si calo. Bisa jadi karena FOMO aja, kalau ternyata nggak laku dengan harga segitu, mau nggak mau hingga mendekati harinya, si calo bakal turunin harga. Bahkan jangan-jangan bisa lebih rendah dari harga yang dia beli karena nggak mau tiketnya hangus begitu aja. Chapter 4. Mengantisipasi kerugian akibat calo. Sebenarnya calo ngerugiin nggak sih? Kalau mau lihat dari sisi ini, mungkin bisa diperdebatkan. Mereka jual harga sedikit di atas normal atau mungkin lebih banyak ya. Sebenarnya wajar aja karena ada jasa yang mereka keluarkan. Tapi di sisi lain, ya mereka bisa sampai dapetin kurang lebih 400 tiket sendiri. Dan itu kan ngeselin ya, kalau misalkan ada yang seperti itu, yang mungkin nggak semua calo punya teknologi secanggih itu. Jadi cara biar dapat harga murah dari calo sebenarnya mudah. Ya pakai cara yang tadi gua sebutin. Tunggu aja sampai udah mendekati harinya. Nanti bakal turun tuh harganya sendiri. Ya kali mereka nggak mau ngejual tiketnya. Buat apaan 4 tiket atau 400 tiket itu dipegang sendiri. Jadi nggak usah buru-buru brosis. Masih lama sampai November, semua bisa terjadi. Bisa aja temen lu yang menang tiket war kemarin, tiba-tiba ada urusan di waktu konser, jadi nggak bisa datang. Atau hal nggak terduga lainnya bisa terjadi. Jadi nggak harus beli dari calo. Tanpa kita beli dari calo atau mengulur pembelian ke calo, ini bisa mengurangi sedikit kerugian
yang bisa ditimbulkan karena beli dari calo. Lagian tiket ini juga kan bukan kebutuhan primer. Bukan kayak makan sehari-hari atau scroll sosmed lah sehari-hari pakai internet. Jadi kita tunggu dulu nih perubahan-perubahan yang terjadi. Ingat, pasar pasti dinamis kok, sama kayak di saham atau dimanapun juga pasti dinamis. Dan juga biasanya konser Coldplay itu biasa lebih dari 1 hari, jadi berdoa aja mungkin ada tambahan hari nantinya. Chapter 5, negara bisa bertindak melawan calo. Di Malaysia ada berita bahwa tiket Coldplay habis diborong calo. Hal ini membuat Menteri Komunikasi mereka memanggil promotor konser dan akan melakukan pengadilan terhadap para calo. Ngeri banget sih sebetulnya. Cukup mengejutkan sih, memang kalau yang di Malaysia ini karena mereka menjual sampai 141 sampai 142 juta satu tiket yang terjual di berbagai platform online. Naiknya gila banget sih. Selain itu di Inggris juga ada, namanya Peter Hunter dan juga David Smith. Mereka pernah menjual tiket konser Ed Sheeran dengan harga 130 juta rupiah per tiket, padahal harga aslinya cuma 1,3 juta rupiah aja. Nah, lompat jauh banget gak tuh? Padahal itu konser untuk amal yang digelar oleh Ed Sheeran, bisa-bisanya dihargain beratus kali lipat. Karena tindakan ini, mereka dihukum penjara selama 4 tahun, itu di Malaysia dan Inggris ya. Bagaimana kalau di Indonesia menindak calo-calo tiket atau enggak nih? Sebenarnya kan kasusnya 11-12 ya. Harga yang dijual calo tiket melonjak jauh di harga aslinya. Ada yang jauh, ada yang jauh-jauh banget. Maka dari itu, Pak Sandi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memanggil aparat untuk berkoordinasi dalam bertindak tegas dan keras terhadap para calo. Apa yang dilakukan oleh para calo tiket ini sebenarnya tindakan yang cukup merugikan. Merugikan kalau mereka menjual tiketnya bisa sampai 6 atau 10 kali dari harga aslinya. Atau nggak wajar lah. Atau bahkan pakai tadi robot untuk membeli tiket sebanyak-banyaknya sehingga mereka yang menguasai peredaran tiket. Mereka yang punya banyak barang, mereka bisa mengatur harga lah intinya. Hal ini tentu merugikan, namun pasar itu dinamis ya. Dan jika kita mau lihat secara hukum ekonomi supply and demand, tidak ada masalahnya calo melakukan itu. Dan sekarang kita yang sebagai pembeli juga bisa memanfaatkan hukum ekonomi tersebut. Ingat, jangan pernah FOMO akan sesuatu. Jadi, untuk kalian yang mau nonton tapi belum dapat tiket dan gak mau beli dari calo, semangat, tahan dulu sebentar lagi, karena harga bakal nurun seharusnya. Dan hati-hati karena banyak penipuan juga yang mengatasnamakan mereka adalah calo. Jual dengan harga yang tipis-tipis dari harga asli, ternyata tiketnya nggak ada atau kita di ghosting. Jadi jangan sampai di ghosting sama calo, sama pacar di ghosting, apalagi sama calo, bahaya kan? Tapi dari video ini semoga kalian bisa tercerahkan tentang masalah calo ini ya. Dan semuanya dikembalikan ke kalian mau beli dari calo, mau beli sekarang, ikut-ikutan fear of missing out, ya kan, FOMO ini, buru-buru, fenomenanya, atau apapun juga, nanti kembalikan kalian sendiri yang bertanggung jawab atas uang kalian. Dan itu aja dari gua, thank you udah menyaksikan video ini, sampai berjumpa di video berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you ya yang udah nonton video ini, sampai berjumpa di video berikutnya.